Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Meskipun para penonton dan petarung secara mental telah siap menghadapi kejadian seperti ini, mereka tetap tercengang. Keempat pembudidaya puncak seharusnya tak terhentikan di benua atas. Supreme menukar dorongan kekosongannya menjadi dorongan yang dipenuhi emosi dan belas kasih, yang menyasar di luar alam fisik. Immortal Pagoda melepaskan serangan terkuatnya dengan bantuan buah primordialnya. Dao Swatsea ada di mana-mana dan tidak dapat diblokir. Eternal memiliki penguasaan penuh atas kedekatan temporal. Keempatnya jika digabungkan dapat membunuh segala sesuatu atau Ratu Pedang. Sayangnya, Li Qiye dengan mudah melemparkan mereka tidak dapat merusak sehelai rambutnya pun. Tampaknya dia hanya menepuk 4 nyamuk, tidak lebih. Para raja dan kaisar naga merasa putus asa saat menyaksikan ini, apalagi para pembudidaya biasa. Yang terakhir memandang para kultivator puncak sebagai puncak dunia ini. Mereka dapat mencoba seumur hidup dan tidak akan pernah mencapai level ini. Hanya beberapa orang terpilih yang memiliki hak istimewa untuk mencoba prestasi ini. Sekarang, kekuatan dan gengsi mereka hanya berfungsi sebagai hiasan untuk kemampuan Li Qiye yang menakutkan. Keberadaan macam apa dia, yang menentang akal sehat dan logika. Setidaknya, ada secercah harapan untuk mengejar Supreme. Mungkin butuh waktu yang lama, tetapi keberuntungan bukan berarti mustahil. Adapun Li Qiye, mereka bahkan tidak memahami kekuatan aslinya. Bahkan jika mereka berada di puncak, mereka tetap tidak dapat mengejarnya. Meskipun demikian, beberapa orang tetap memiliki sudut pandang optimis. Mereka menyaksikan keberadaan makhluk di atas puncak, yang berarti bahwa sebuah jalan sebenarnya mungkin. Menjadi penakluk puncak bukanlah akhir dari perjalanan. Hahaha, Swatsea yang terluka tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dao tidak ada habisnya, ia dapat memenuhi semua ambisi. Ia bangga dengan Oceanic Slash miliknya, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh Heartblade. Ia berpikir bahwa ia tidak akan mampu melampaui pencapaian ini dan tidak ada orang lain yang mampu. Meskipun Ratu Pedang dan Tertinggi merupakan kultivator yang hebat, mereka hanya dapat menandinginya dalam hal ilmu pedang. Sayangnya, saat ia melihat pedang hati Li Qiye, ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia akhirnya melihat sekilas kemungkinan yang tak terbatas. Daunnya berasal dari Finality, kitab suci yang legendaris dan tak tertandingi. Dia tidak dapat melampauinya, oleh karena itu dia sedih karena merasakan keterbatasan daunnya. Hari ini, Heartblade menghancurkan pemahamannya tentang ilmu pedang dan memberinya pencerahan. Duel sebelumnya dengan Supreme dan Sword Queen tidak memiliki efek ini karena keduanya berimbang. Tuan, terimalah rasa terima kasihku atas pelajaran ini. Swatsea yang terluka menundukkan kepalanya, tidak dapat menahan kegembiraannya. Penonton menjadi sentimental saat menyaksikan akibat dari pertempuran tersebut. Kemacetan terjadi di semua alam kultivasi. Para kultivator puncak bahkan mengalami kesulitan untuk menerobos. Mereka biasanya membutuhkan keberuntungan atau kesempatan yang luar biasa. Hal ini juga berlaku untuk Swatsea. Hari ini, melihat pedang hati Li Qiye adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Keabadian masih terasa singkat di matamu. Sang penakluk abadi mendesah dan berkata, aku memamerkan sedikit kemampuanku di hadapan seorang ahli dan mempermalukan diriku sendiri. Dengan itu, dia menoleh ke arah anggota Divine Alliance generasi terakhir dan berkata, saya telah berusaha sebaik mungkin sebelumnya, utang saya sekarang telah terbayar. Tuan-tuan, selamat tinggal sekarang, saya harap kita bisa bertemu lagi. Dia kemudian membungkuk ke arah Li Qiye sebelum menghilang dari pandangan, tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tentu saja, tidak ada seorang pun di luar Li Qiye yang bisa menghentikannya. Dia hanya bekerja untuk Divine Alliance untuk membayar utang. Setelah itu, tidak ada yang bisa menahannya di sini. Divine Alliance menderita kerugian besar hari ini, kehilangan Swatsea dan Eternal Conqueror. Keheningan menguasai medan perang setelah kekalahan 4 kultivator puncak. Eternal pergi, Swatsea tidak berniat melanjutkan pertarungan. Ras tersebut mengalami pukulan telak, mungkin kehilangan setengah dari kekuatannya. Jika 4 orang tidak dapat mengalahkan Li Qiye, bagaimana mungkin 2 orang dapat melakukannya?
Tuan, saya hanya bisa mengagumi kekuatan Anda. Supreme membungkuk dan berkata, jalan ini tidak ada habisnya, tentu layak untuk kita kejar. Pagoda abadi tidak menunjukkan kehilangan semangat setelah kalah. Tidak ada yang mampu mematahkan semangat mereka. Selama mereka masih ada, mereka akan menjadi pilar bagi Derace. Kalian berdua pasti telah memasuki istana surgawi dan melihat orang-orang tua itu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Keduanya saling berpandangan dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah rahasia terbesar, bagaimana dia bisa tahu? Membocorkan rahasia tertentu yang berkaitan dengan pengadilan surgawi dapat dihukum mati. Beberapa anggota 12 buah juga tidak mengetahuinya. Tidak heran mengapa pagoda tertinggi dan abadi memegang posisi penting di benua atas. Hal ini terutama berlaku untuk tertinggi. Mengesampingkan kekuatan, hanya mereka yang telah berkontribusi dan mendapatkan kepercayaan dari pengadilan surgawi dapat memperoleh wawasan tentang rahasia tertentu. Pasti ada monster perkasa di pengadilan surgawi. Seorang penguasa Dao netral berkata, di masa lalu, kelompoknya telah mencoba mempelajari lebih banyak informasi tetapi tidak berhasil. Kami disukai banyak orang, itu saja, kata Supreme. Sebenarnya aku tertarik melihat apa yang telah mereka berikan padamu, sehingga kau memiliki kepercayaan diri seperti itu. Li Qiye tersenyum, jika kalian berdua pergi sekarang, aku akan mengampuni kalian. Jika tidak, hanya kematian yang menanti. Pernyataannya membuat para pendengarnya tercekik karena tidak ada yang meragukannya saat ini. Ini bisa jadi hari terakhir pagoda tertinggi dan abadi di dunia ini. Mereka sendiri tahu bahwa Li Qiye tidak sekadar membual. Meskipun demikian, Supreme tetap pada pendirian awalnya, saya tidak akan mengabaikan tugas saya. Mohon maaf, Tuan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kartu as asli yang diberikan oleh pengadilan surgawi. Ini bukan saatnya untuk menahan diri, kata Li Qiye. Tuan, jika Anda bersedia, kita bisa berdiskusi secara formal. Pagoda abadi memiliki banyak sifat, sombong, angkuh, dan angkuh. Akan tetapi, dia bukan orang bodoh dan mengerti bahwa melawan Li Qiye adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku, aku bersikap sangat penyayang dan sabar saat ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Pilihannya hanya satu, jalan keluar atau kematian. Ini sudah merupakan sikap sopan dan sabarnya. Pagoda tertinggi dan abadi tidak terjangkau bagi banyak orang lain, tetapi tidak memenuhi syarat saat berbicara dengan Li Qiye. Situasi saat ini membuat anggota aliansi surga dan ilahi putus asa. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Li Qiye? Tuan, membunuh kami tidak akan mengubah apapun dalam skema besar. Supreme menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang, itu tidak mengubah apapun, tetapi semuanya ada awalnya. Karena kalian berdua ingin bekerja keras untuk pengadilan surgawi, aku akan mulai dengan kalian berdua dan tidak akan lama lagi sampai aku menyelesaikan pengadilan surgawi juga. Pada saat itu, ras dan orang-orang hanya akan ada di masa lalu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Li Qiye pernah menyebutkan tujuan ini sebelumnya, tetapi sekarang, tujuan tersebut tampak nyata dan akan segera tercapai. Bisakah dia benar-benar menghancurkan Celestial Court? Pembeli telur bebek dan banyak lainnya telah gagal. Sepertinya kita harus bertarung, kata Supreme dengan serius. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang berarti. Kehancuran pengadilan surgawi akan dimulai dengan kematianmu. Li Qiye tersenyum. Saya tahu kita melebih-lebihkan diri kita sendiri, tetapi mari kita saksikan lagi ketangguhanmu, Tuan. Pagoda abadi tertawa. Tunjukkan padaku apa yang telah diinvestasikan pengadilan surgawi untuk kalian berdua. Li Qiye berkomentar, Tuan, kami siap untuk pelajaran berikutnya. Pagoda tertinggi dan abadi saling bertukar pandang sebelum bersiap untuk bertempur. Supreme berdiri bersama Heaven Alliance dan Immortal Pagoda bersama Divine Alliance. Tuan-tuan, apakah kita bersatu? Supreme melirik ke arah anggota lainnya. Mati saja, teriak mereka serempak. Ya, sampai mati. Supreme berteriak balik dengan semangat tinggi. Tolong bantu aku. Pagoda abadi memberi tahu sisa-sisa aliansi ilahi. Kami akan berusaha sekuat tenaga, aliansi ilahi tidak akan pernah goyah. Semangat mereka juga tampak tinggi setelah menjadi bagian dari pengadilan surgawi. Bagus sekali. Pagoda abadi selalu tampak megah baik saat menang maupun kalah. Aura dan kehadirannya tidak memudar sedikit pun.
Mereka sekali lagi fokus mengendalikan menara dan kait, menggesernya menjauh dari para tahanan. All Things dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka menjauh dari medan perang alih-alih membantu Li Qiye karena dia tidak membutuhkan mereka. Melakukan hal itu mungkin hanya akan membuatnya kesal. Tuan, saya khawatir kami akan menyinggung Anda. Saya harap Anda mengerti karena ini adalah pertarungan sampai mati. Supreme memasuki formasi yang mengendalikan menara surgawi. Tidak perlu minta maaf, aku tidak keberatan mengirim kalian semua ke perjalanan berikutnya. Li Qiye tersenyum. Kita akan mulai saja. Supreme mengerti betapa gentingnya hal ini, tetapi mereka bertekad untuk melanjutkan. Bunuh. Pagoda abadi mengendalikan kail itu dengan seluruh kekuatannya. Bunuh. Anggota dari kedua aliansi juga berteriak. Ledakan. Ledakan kekuatan dan vitalitas mereka merupakan pemandangan yang patut disaksikan. Halaman lebih besar dari hanya satu penakluk saja bisa membuat semua orang terengah-engah. Mereka semua menyalurkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan membentangkan jalinan ruang dan realitas. Menara itu menjadi gemerlap, kehadirannya saja sudah tak tertahankan bagi siapapun di bawahnya. Tak ada pembudidaya yang bisa tetap hidup saat menjadi sasaran. Sebaliknya, kailnya kurang mencolok tetapi mengimbanginya dengan ketajamannya. Kilauannya saja dapat merenggut nyawa para penakluk dan penguasa Dao. Kedua artefak tersebut mencapai kondisi terkuatnya, mampu bertiup melewati bintang-bintang seakan-akan mereka adalah perahu jerami. Manusia dan pembudidaya di benua atas lumpuh di tanah, tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana yang mengerikan ini. Mereka merasa seolah-olah kiamat akan segera datang. Maju, pagoda tertinggi dan abadi menyerang Li Qiye secara bersamaan. Menara itu adalah yang pertama terbang ke posisinya. Ruang di sekitarnya tidak hanya runtuh, tetapi mencair menjadi ketiadaan. Menjadi abu dan berkeping-keping masih berarti ada dalam beberapa hal. Ini adalah penghapusan total dari segala sesuatu di sekitarnya. Kailnya muncul pada saat yang sama, menyerupai sabit dewa kematian, cukup tajam untuk menebas petani papan atas seperti tahu. Boom! Waktu berhenti ketika Li Qiye melakukan hal yang mustahil, mengangkat menara dengan satu tangan dan memegang kail dengan tangan lainnya. Penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap karena terkejut. Dia menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan artefak yang diberdayakan itu. Siapapun bisa saja dilenyapkan dan diiris-iris oleh mereka, kecuali Li Qiye. Tentu saja, mereka semua tahu betapa mengerikannya Li Qiye, tetapi rahang mereka tetap ternganga. Segala hal dan Ratu Pedang tidak dapat melakukan ini, bahkan penguasa Dao bencana yang perkasa. Cangkangnya tidak dapat menahan serangan gencar. Potongan-potongan logam bekas ini mungkin berguna di masa lalu, tetapi sekarang, sama sekali tidak berguna di mataku. Li Qiye tersenyum dan mengejutkan lawan-lawannya. Mereka sudah memberikan segalanya namun kartu as mereka tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Li Qiye kemudian mengangkat satu kakinya ke atas, bintang-bintang dan dunia itu sendiri bergerak mengikuti iramanya. Itu menjadi satu-satunya hal yang penting di alam semesta, tidak ada hal lain yang memiliki cengkeraman yang sama. Segudang hukum dan misteri Dao menjadi setitik debu di depan kakinya, ikut terangkat. Para penonton memiliki ilusi bahwa ini adalah kaki langit dan bumi. Boom! Dia menghentakkan kakinya karena momentum yang menekan dari menara dan pengait itu. Mereka terbuat dari logam dan harta karun yang luar biasa, yang saat ini didukung oleh banyak kultivator yang cakap. Momentum mereka yang didukung oleh formasi tidak dapat diremehkan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengumpulkan kekuatan setingkat ini. Ini adalah puncak kerjasama tim dan sumber daya, pencapaian tertinggi dalam kultivasi di benua atas. Cahaya warna-warni muncul saat semua kekuatan dalam artefak mencoba menghentikannya. Upaya gabungan dari banyak generasi surga dan aliansi ilahi hancur dalam sekejap mata. Semua orang yang bertanggung jawab atas formasi itu juga terbanting ke tanah, mengakibatkan patah tulang dan kehilangan banyak darah. Mereka merasa seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia yang kejam, tidak mampu melawan. Mereka mengerang kesakitan saat menahan tekanan. Para penonton dari kejauhan gemetar ketakutan. Meskipun mereka cukup beruntung tidak menjadi sasaran kekuatan kosmik ini, mereka tetap merasa sakit di sekujur tubuh dan kesulitan bernapas. Kaki mereka lemas saat menyaksikan tontonan ini. Momentum artefak runtuh terlebih dahulu dan begitu pula kerangka fisiknya.
Semua material yang diberikan oleh Celestial Court hancur hari ini. Menara surgawi memungkinkan aliansi surga mendominasi selama berabad-abad. Ini hanya berhenti ketika rakyat berhasil membangun benteng Haven. Hari ini, Li Qiye mengakhiri menara tersebut. Supreme dan yang lainnya akhirnya bangkit. Perubahan pose itu membuat mereka muntah darah, tetapi selain cedera fisik, kepercayaan diri mereka juga hancur karena hentakan itu. Semua orang tahu bahwa dia tidak akan kesulitan membunuh mereka semua hanya dalam sedetik. Perbedaan kekuatan tidak dapat diatasi. Berapa banyak anggota aliansi yang masih berani menghadapinya? Kematian tidak menghalangi mereka pada awalnya. Namun, hati Dao mereka kini hancur, meninggalkan mereka dengan keputusasaan. Berjuang tidak ada gunanya. Prestasi mereka seumur hidup dengan Dao tidak layak disebut, semua kerja keras mereka menjadi tidak berarti. Halaman, pagoda tertinggi dan abadi menjadi pucat. Keduanya telah mendominasi begitu lama dan telah memasuki pengadilan surgawi sebelumnya. Meskipun demikian, mereka yakin bahwa Li Qiye adalah eksistensi terkuat yang pernah mereka lihat sejauh ini. Hanya ini, tidak cukup untuk menjadi hidangan pembuka, kata Li Qiye, menaburkan garam pada luka lawan-lawannya. Pagoda tertinggi dan abadi merasakan kaki mereka gemetar, bukan karena takut tetapi karena luka akibat hentakan sebelumnya. Cangkang abadi mereka hampir hancur meskipun memiliki kekuatan penuh dari sekutunya. Mereka saling mengamati dan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali vitalitas dan kepercayaan diri mereka. Mereka kembali berdiri dengan gagah berani, tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi sekutu mereka. Beberapa orang ingin mundur karena ini adalah misi bunuh diri. Mereka telah mendominasi seluruh hidup mereka dan tidak pernah takut pada siapapun. Ketakutan adalah emosi yang pernah mereka rasakan selama masa muda dan perjalanan mereka. Akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan dan mencapai puncak dunia. Meskipun mereka tidak bertengkar dengan Supreme dan mengagumi puncak lainnya, mereka percaya bahwa ini hanya sementara. Selama mereka bisa tetap hidup dan mempertahankan jalan ini, mereka bisa menjadi orang terakhir yang tersenyum. Hal seperti itu terjadi berulang kali dalam sejarah, yang Emma akhirnya mengejar dan melampaui pembudidaya yang lebih kuat. Jadi, takut bukanlah kata yang tepat, hanya kekhawatiran sementara. Sayangnya, emosi ini muncul kembali di hati mereka setelah diinjak-injak oleh Li Qiye. Itu menghancurkan kepercayaan diri dan hati Dao mereka. Mereka mendongak dan melihat jurang yang tak terukur. Mereka tidak dapat melihat ujung jalan Dao sementara Li Qiye sudah berdiri di sana. Ini adalah pertarungan yang sia-sia. Oleh karena itu, sebagian dari mereka goyah dan ingin melarikan diri. Solidaritas pun hancur. Dahulu, mereka rela mengorbankan nyawa demi keyakinan dan misi mereka. Kini, peluang keberhasilan yang sangat kecil membuat mereka meninggalkan keyakinan mereka. Ini adalah awal dari keruntuhan hati Dao dan awal kehancuran mereka. Mereka mengambil konsekuensi yang menakutkan dari ini. Mereka berusaha untuk memperkuat hati Dao mereka, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Li Qiye. Peristiwa-peristiwa itu melintas di mata mereka dalam sepersekian detik, mengingatkan kembali hari-hari awal kerja. Ketika mereka lemah, mereka merasakan ketakutan yang sama terhadap kekhawatiran yang lebih kuat. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh kuat ini dan terus melaju. Situasinya mirip dan mereka tidak bisa menyerah sekarang. Yang pertama kali stabil tentu saja adalah pagoda tertinggi dan pagoda abadi. Yang pertama tetap tenang dan kalem sementara yang kedua masih menjadi surga favorit. Para penakluk dan penguasa naga tidak mampu menyerah. Menyerah berarti menyalakan hati Dao mereka, sesuatu yang tidak pantas bagi status mereka. Kegigihan kalian patut dipuji. Li Qiye menguji para musuh yang berani. Anda telah membantu saya lebih memahami hati saya, Tuan. Agung menarik nafas dalam-dalam. Kamu seharusnya bangga dengan kemampuan pemahamanmu, kata Li Qiye. Baiklah, saya tentu saja siap mati hari ini demi mempelajari lebih banyak tentang hati Dao. Pagoda abadi tertawa dan menyela. Semua makhluk dan yang lainnya menghormati musuh bebuyutan mereka. Keduanya mendapatkan kembali ketenangan dan keberanian mereka dalam waktu singkat menghadapi Li Qiye. Meskipun demikian, tidak semua orang setuju dengan kesiapan mereka untuk mati. Apa maksudnya mendapatkan hati Dao yang lebih kuat jika itu berarti mati dalam pertempuran hari ini? Namun, pagoda tertinggi dan abadi menghargai upaya mempertahankan hati Dao mereka.
Jika mereka entah bagaimana dapat bertahan hidup, mereka akan dapat melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ditambah lagi, mereka tidak menyesal jika mereka mati dalam pertempuran. Mereka tidak mengecewakan diri mereka di masa lalu dengan melarikan diri seperti seorang yang berjongkok. Ini benar-benar jalan yang benar bagi para pengendara. Ya, pemikirannya adalah perjalanan internal, bukan demi kemakmuran dan otoritas atau teknik yang luar biasa. Li Qiye mengangguk. Lahir di dunia ini dan ditakdirkan untuk menjadi hebat, sungguh menghina misiku mengundang dengan misimu, Tuan. Pagoda Abadi tertawa. Biar kami selesaikan ini, Tuan, kata Supreme. Mereka telah mengusir rasa takut dan mempersiapkan diri untuk babak kedua. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan termasuk anggota aliansi ilahi dan surga. Mereka tidak dapat lagi bergabung dalam pertempuran ini karena ini sudah di luar kemampuan mereka. Kartu mereka termasuk menara dan kail dari pengadilan surgawi. Li Qiye dengan cepat mengakhiri artefak mereka. Bagaimana pagoda tertinggi dan abadi dapat menghentikan Li Qiye? Tidak penting apa yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka. Semuanya tampak sia-sia sekarang, ini adalah perjuangan terakhir sebelum kematian. Tentu saja, tekad mereka yang tak kenal takut membuat mereka mendapatkan rasa hormat dari para penonton, baik kawan maupun lawan. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang baru saja mengalami kerusakan mengerikan. Li Qiye meninggalkan bayangan keputusasaan dalam pikiran mereka. Mengatasi hal ini dalam waktu yang singkat bukanlah hal yang mudah. Terserah kamu, kata Li Qiye sambil tersenyum. Baiklah, hari ini selesai, kata Supreme sambil tersenyum. Mari kita bertarung sampai nafas terakhir. Pagoda Abadi tertawa dan kembali tenang. Mulailah, kata Li Qiye, masih tampak seperti manusia biasa. Sayangnya, semua orang kini harus memandang seolah-olah dia adalah raksasa-raksasa, eksistensi tertinggi di dunia mereka. Dia memegang kosmos dalam genggamannya dan semua makhluk hidup harus bersujud di hadapannya. Aku akan menyembunyikan diriku sendiri terlebih dahulu. Pagoda Abadi membubung ke atas setelah mengatakan ini, tampak seperti naga sejati dengan aura kekuasaan. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mendukungnya. Dalam arti tertentu, ditampilkan yang kuat telah menyelamatkan muka para penakluk. Semua orang gemetar di hadapan Li Qiye sebelumnya, tidak merasakan apapun kecuali keputusasaan. Mereka tidak dapat mengangkat kepala saat menghadapinya, tampak seperti anjing pembohong. Ini benar-benar merusak citra para penakluk dan penguasa naga. Namun, Pagoda Abadi masih tetap bangga seperti sebelumnya, tidak tampak putus asa setelah kalah. Dia adalah berputar dari bagaimana seharusnya seorang penakluk. Ledakan, ia kembali menunjukkan 12 istananya dan pohon anima. Kekuatan mereka mencapai dan memutuskan medan perang. Auranya masih membuat orang lain terengah-engah. Dia lebih lemah dari Li Qiye tetapi lebih kuat dari siapapun. Buah dao tunggalnya memancarkan sinar primordial yang hanya dapat dilihat pada awal dunia. Hukum dao primordial yang mencerminkan waktu penciptaan juga diturunkan. Ruang itu tenggelam ke bawah karena berat buahnya, sepertinya tidak mampu menampung keberadaannya. Bagi kebanyakan petani, pohon anima mereka lebih menarik perhatian karena ukuran dan kekuatannya. Namun, pohonnya yang menakjubkan berada di urutan kedua setelah buah unik yang tergantung di ujung pohon. Afinitas primordial buah itu tampaknya satu langkah di atas afinitas anima pohon itu. Gemuruh, pusaran air akhirnya terbentuk di sekitar buah purba itu, menyebabkan kepadatan orang-orang terkesiap karena takjub. Buah legendaris ini pantas mendapatkan semua kisah menakjubkannya. Saat putaran pusaran spasial meningkat, pusaran itu mulai menarik semua yang ada di dalamnya. Buah purba itu menempel pada beberapa benda dan menariknya. Keluar, gemuruh, suara ledakan keras memekakkan gendang telinga. Akibatnya, ruang dan waktu hancur. Setelah ledakan terakhir, 4 portal muncul di belakang Immortal Pagoda Conqueror. Tidak seperti portal biasa dengan bukaan kecil, portal-portal ini menghubungkan keempat dunia ke medan perang. Yang pertama adalah langit merah tua yang ditelan oleh kekuatan jahat. Yang lain tidak memiliki apa-apa selain cairan cair yang mengalir dengan kacau di sepanjang api yang menghancurkan. Yang ketiga tidak dapat dipahami dengan rune dan misteri. Yang keempat adalah hamparan kehampaan yang kosong. Alam yang hancur. Semua orang segera mengenali mereka, Evil Reborn, Red Flood, Ultimate, dan Perish. Gemuruh.
Ledakan keras terdengar dari mereka seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Mereka ternyata adalah pagoda, bukan monster raksasa. Total ada 4 yang muncul, 1 di setiap wilayah. Tanda buah purba terwujud di permukaan, mengaktifkan pagoda. Kekuatan dahsyat meletus di 4 dunia saat pagoda berubah menjadi pusaran air juga, menyerap kekuatan di sekitar mereka. Apakah dia mencoba mengendalikan 4 alam yang hancur? Para penonton menjadi terkejut dan menggigil. Tentu saja, mereka juga dapat melihat bahwa ini adalah rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Keempat pagoda di dalam wilayah itu terbuat dari logam yang tak ternilai harganya. Para penakluk biasa dan penguasa Dao tidak akan mampu mengumpulkan sumber daya sebanyak ini. Selain itu, ia juga menanamkan tanda buah primordialnya pada mereka. Buahnya menjadi fondasi bagi pagoda untuk meminjam kekuatan dari alam yang rusak ini, yang tampaknya mustahil untuk ditiru. Ini di atas apa yang dilakukan oleh Illumination Conqueror. Seseorang berkomentar, Illumination meminjam kekuatan alam ilusi, meskipun hanya sebagian kecil. Yang terpenting, dia tidak melakukannya sendirian, dia harus mengandalkan upacara pengorbanan yang dilakukan oleh anak buahnya. Oleh karena itu, Immortal Pagoda Conqueror jelas satu langkah lebih tinggi dalam hal ini. Apakah ada penakluk atau penguasa Dao lain yang bisa melakukan hal seperti ini? Yang lain tidak bisa tidak memuji. Bergantung pada penguasaannya terhadap metode ini, dia bisa jadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Beberapa kultivator puncak perlu bersatu melawannya. Jadi, selain Li Qiye, apakah dia akan menjadi kultivator terkuat saat ini di benua atas? Jadi dia menahan diri. Seorang penonton berkomentar, jelas sekali bahwa pagoda abadi masih merahasiakannya sampai saat-saat terakhir. Abadi dari atas, gumam Supreme. Boom, langit hancur, meninggalkan lubang besar dengan kekuatan mengalir turun seperti lautan. Lautan cahaya segera menelan semua orang, mampu menghancurkan medan perang hingga berkeping-keping. Sosok agung turun dari lubang, tampak seperti terbuat dari bintang-bintang paling murni. Kekuatannya sebanding dengan tubuhnya yang besar. Apa benda ini? Semua orang tahu bahwa ini bukan makhluk hidup. Apakah itu raksasa logam? Mereka memikirkan para raksasa di kota pelayan kekaisaran. Namun, raksasa logam di Imperial Attendan tidak sebesar ini. Jadi, mereka memikirkan transformasi gabungan yang dipanggil oleh Li Qiye. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah raksasa logam yang sama. Yang ada di Imperial Attendan jelas dibuat oleh manusia. Tentu saja, mereka tidak memiliki informasi lain tentang metode atau material sebenarnya. Di sisi lain, raksasa ini terbuat dari kekuatan bintang, bukan logam. Itu adalah momentum agung yang terwujud dalam bentuk fisik, kata seorang penguasa naga yang kuat. Begitu ya, jawab yang lain di dekatnya. Pertanyaannya adalah, apa sumber momentum ini? Penguasa Dao segala hal dengan hati-hati menganalisis. Raksasa itu, yang lain mengaktifkan tatapan surgawi mereka dan tidak dapat menemukan saluran energi yang memberdayakan raksasa itu. Beberapa waktu lalu, mereka melihat 2 momentum dahsyat dari menara dan kait. Sumbernya berasal dari fondasi yang tertanam di surga dan aliansi ilahi di atas logam mulia. Akan tetapi, raksasa itu tampak berbeda, baik dari sumbernya maupun komposisi materialnya. Itu sengaja disembunyikan, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, kata seorang anggota Divine Alliance. Misalnya, jika mereka ingin menyembunyikan sumber kail mereka, mereka bisa saja melakukannya. Namun, karena membangun momentum untuk kail membutuhkan banyak pembudidaya, tidak ada gunanya mencoba menyembunyikan rahasia umum. Saya tidak tahu kalau kita masih punya hal seperti ini, kata yang lain. Anggota aliansi ilahi dan surga bingung tentang keberadaan raksasa ini. Mereka seharusnya sudah mendapatkan beberapa informasi tentangnya sebelumnya. Supreme tidak mungkin menjadi satu-satunya yang mengerjakan ini karena skalanya. Pengadilan surgawi, segala hal dan sekutunya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menyiapkan banyak hal di benua atas dan sekarang, mereka cukup mempercayai Supreme dengan hal-hal itu. Principal Conqueror mengerti. Apakah ini cara mereka memiliki kendali penuh atas aliansi surga? Seorang Raja Naga menggigil. Pengadilan surgawi telah menyembunyikan momentum besar di benua atas tanpa diketahui siapapun. Hanya Yang Maha Kuasa yang setia yang dapat mengaksesnya.
Apakah itu cara untuk mencegah masalah dari aliansi surga jika ada pengkhianat? Atau apakah itu untuk merahasiakannya dari siapapun, kartu as yang dapat digunakan selama krisis eksistensial? Para petinggi Heaven Alliance tidak senang dengan hal itu. Mereka telah mendukung Celestial Court dan Derace begitu lama. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai sesuatu selain kurangnya kepercayaan? Bersikap skeptis terhadap aliansi ilahi adalah hal yang wajar. Lagi pula, mereka tidak serta-merta mendukung pengadilan surgawi. Sayangnya, aliansi surgawi telah membuktikan kesetiaannya selama berabad-abad. Saya pikir hanya pagoda tertinggi dan abadi yang tahu tentang ini. Seorang kaisar berkata, dan hanya tertinggi yang memiliki kendali atas hal ini. Rumor itu benar. Segala sesuatu menatap raksasa itu dan berkata, mereka sangat percaya pada Supreme. Apa yang bisa kita lakukan? Dia sebenarnya dari pengadilan surgawi. Pikiran ini terlintas di benak para anggota aliansi surga. Supreme sebenarnya berasal dari Celestial Court sementara yang lain bergabung kemudian, latar belakangnya sangat bergengsi. Tentu saja, ia menjadi pemimpin Heaven Alliance karena karisma dan kekuatannya sendiri. Meskipun demikian, beberapa loyalis merasa dikhianati oleh pengungkapan ini. Celestial Court masih menganggap mereka sebagai orang luar meskipun mereka telah memberikan kontribusi. Mempertaruhkan nyawa mereka di masa lalu tidak berarti apa-apa. Boom! Sementara itu, Supreme melompat ke langit dan memasuki raksasa itu, mengambil alih kendali. Boom! Supreme mengambil alih kekuatan momentum misterius itu dan menyalurkannya ke dalam tubuhnya, menjadikannya miliknya sendiri. Kekuatan agungnya yang baru menenggelamkan 9 langit dan 10 bumi. Hal ini membuat penonton terdiam karena ini adalah satu langkah di atas menara dan pengait. Yang terakhir membutuhkan kekuatan yang berasal dari formasi untuk mencapai kondisi puncaknya. Akan tetapi, momentum ini malah memperkuat Supreme, menyelimutinya dengan set baju zirah pamungkas. Biasanya, armor masih merupakan benda eksternal dengan keterbatasan. Dalam kasus ini, armor menjadi bagian dari tubuhnya, kekuatannya dapat digunakan dengan penguasaan penuh. Ini di luar kemampuan siapapun di benua atas. Semua kultivator terbaik dapat bekerja sama dan tetap tidak akan mampu meniru momentum ini. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kekuatan penuhnya tanpa serangan balik atau komplikasi. Boom! Penonton tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Supreme yang berkuasa. Kesempurnaan adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka, baik itu penampilan, aura, atau kekuatan daunnya. Dia sudah menjadi entitas sempurna yang berdiri di puncak sebelum ini. Penggabungan ini meningkatkan kekuatannya secara signifikan, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan seluruh benua atas. Dia menjadi satu dengan surga dan bumi seperti seorang abadi sejati. Beberapa waktu lalu, Eternal Conqueror memperlihatkan aura yang sudah usang. Supreme memiliki sesuatu yang bahkan lebih hebat saat ini. Tidak heran mengapa pengadilan surgawi tidak memberitahu siapapun tentang ini, hanya satu orang yang bisa menggunakannya. Seorang penonton berkata, momentum raksasa ini sama sekali berbeda dari menara dan pengaitnya. Bahkan, Supreme mungkin memiliki kekuatan yang cukup saat ini untuk menyerang lokasi manapun di konten abadi, termasuk Celestial Court. Inilah alasan mengapa mereka merahasiakannya dan hanya memberikannya kepada anggota yang dapat dipercaya. Pedang, dengarkan panggilanku, ucap Supreme. Pedang lain datang dari atas dan semua pedang lainnya tiba-tiba kehilangan dengungannya. Apa? Sword Sea, Sword Queen, dan Dark Frost gemetar setelah merasakan ini. Pedang mereka menjadi sunyi bahkan sebelum pedang itu terlihat jelas. Perlu diingat bahwa mengingat penguasaan mereka terhadap Dao ini, pedang mereka juga merupakan artefak yang menakjubkan. Pedang-pedang itu telah terbentuk oleh ilmu pedang pemiliknya sehingga ditekan adalah hal yang sama sekali baru bagi mereka. Karena bahkan pedang-pedang puncak ini pun terpengaruh, tidak ada pedang lain di seluruh dunia yang dapat mengeluarkan suara sekarang. Pengguna pedang tidak bisa lagi menghunus pedang mereka. Bahkan jika seseorang cukup kuat untuk memaksakan diri, pedang mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung, dan menjadi sama sekali tidak berguna. Ini adalah bukti kekuatan pedang yang turun, sesuatu yang unggul dibandingkan yang lain. Semua orang memperhatikan lebih dekat bila pedang yang diayunkan Supreme, pedang kerangka. Hanya dengan melihatnya saja, para penonton Mebeku, membuat mereka terengah-engah.
Mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang mengerikan, bila pedang itu melayang di zaman kuno sambil memakan semua tulang penghuni zaman itu. Miliaran dan miliaran makhluk termasuk naga sejati, burung phoenix, dewa, dan kultivator. Mereka dulunya adalah penguasa zaman yang akhirnya akan dituai. Tulang, darah, dan nyawa mereka yang sebenarnya semuanya dilahap untuk menciptakan pedang kerangka ini. Setelah semua makhluk hidup punah, tanah itu sendiri dimurnikan dan dirampas esensinya, semuanya demi menciptakan senjata tingkat zaman. Memegang pedang di genggamannya sama seperti memegang sepanjang zaman. Dunia bergetar sebelum kemunculannya, apalagi penghuninya. Para ahli tingkat puncak tidak dapat memegang pedang, tetapi Supreme mampu melakukannya karena kondisinya yang kuat saat ini. Momentum misterius itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mungkin itu keberadaannya oleh keberadaan tertinggi sebelumnya. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Semua makhluk dan rekan-rekannya mengerti bahwa diri mereka saat ini tidak akan mampu mengendalikan pedang ini. Jika mereka memegang pedang ini dengan paksa, tubuh mereka akan langsung hancur meskipun memiliki cangkang abadi. Rumornya benar, pengadilan surgawi memang memiliki pedang ini, artefak paragon dari zaman dahulu. Seorang kaisar dari aliansi surga. Kekekalan. Saya tidak percaya, mereka meninggalkan artefak teladan di sini. Seorang raja tidak mengerti alasannya. Beberapa pertemuan papan atas pernah mendengar rumor tentang pengadilan langit yang memiliki artefak paragon. Namun, tidak ada orang yang benar-benar dapat menggunakannya, sehingga artefak tersebut menghilang dalam sejarah. Secara teori, seharusnya dijaga ketat di pengadilan surgawi. Seberapa besar kepercayaan pengadilan surgawi terhadap Mahkamah Agung? Itu untuk membunuh seorang penguasa. Seorang kaisar kuno berspekulasi. Tunggu, keberadaan pedang ini adalah dosa, itu sebabnya pedang ini tidak bisa ditinggalkan di pengadilan surgawi atau pedang ini akan diambil. Seorang penakluk pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tidak juga, mungkin Supreme diberi pedang untuk bertempur, dia harus mengembalikannya nanti. Yang lain mengemukakan teori yang berbeda. Terlepas dari jawaban yang sebenarnya, ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan pengadilan surgawi terhadap yang tertinggi. Sang penakluk pemakaman surga dan para penguasa di zaman kuno mungkin tidak memiliki hak istimewa ini. Bagaimanapun, artefak paragon merupakan ancaman nyata bagi pengadilan surgawi. Kekuatannya dapat menembus penghalang dan formasi. Kaisar pedang yang telah bekerja keras untuk pengadilan surgawi selama berabad-abad juga tidak memiliki akses ke sana. Mungkin hanya penakluk naga cahaya yang setara dengan yang tertinggi dalam hal ini. Saat ini, semua orang memahami alasan di balik momentum tertinggi yang tersembunyi di benua atas. Yaitu agar seseorang bisa mendapatkan cangkang luar biasa ini demi mengendalikan pedang paragon. Pengguna akan dapat dengan mudah mendominasi benua atas, karena itu pengadilan surgawi secara cermat memilih Supreme. Jika Supreme ingin memperjuangkan mereka, mereka akan kehilangan kendali atas benua karena siapapun yang dikirim ke sana akan segera dibunuh. Ini mirip dengan apa yang dilakukan penakluk abadi di benua bawah. Bagaimana menurut kalian berdua? Bisakah kalian menggunakan pedang? Swatsea bertanya pada Dark Frost dan Sword Queen. Ratu Pedang tidak menanggapi sementara Dark Frost memasang ekspresi serius sebelum menjawab, jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, mungkin aku bisa menutupinya 2 kali, tetapi kemungkinan besar sekali. Begitu juga denganku, menahan sendirian akan menghancurkan tubuhku. Swatsea setuju setelah menilai kekuatan di dalam pedang kerangka itu. Tuan, tolong beri saya petunjuk. Supreme tampak tak terkalahkan saat ini karena dia bisa mengalahkan semua pembudidaya puncak bersama-sama. Li Qiye tampak geli melihat pedang itu dan berkata, Trubones, akhirnya muncul lagi. Tampaknya pengadilan surgawi Anda memiliki sekutu yang cakap, untuk dapat menemukan metode penggunaan pedang ini. Mereka tidak memalsukannya dan pasti perlu menggunakan cangkang pinjaman di masa lalu. Wawasan yang luar biasa, jadi Anda sudah akrab dengannya, Tuan. Puji agung, tulang sejati. Semua orang mengulangi nama artefak paragon ini. Pedang ini ditempa oleh penguasa yang mengerikan setelah kehilangan zaman mereka, kisah yang benar-benar mengerikan. Pengadilan surgawi akhirnya menunjuk tetapi tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar dapat menggunakannya. Tuan-tuan mereka yang sebenarnya tidak dapat menunjukkan wajah mereka kepada dunia.
Oleh karena itu, mereka harus mengambil alih tubuh seorang kompeten yang kuat untuk menggunakan pedang tersebut untuk sementara. Tentu saja, hal ini memiliki konsekuensi serius karena mengkhawatirkan yang tidak beruntung yang dipilih untuk diambil alih. Oleh karena itu, mereka jarang memanfaatkan sejarah hingga seorang tamu tak dikenal datang. Orang ini memiliki pengetahuan luas tentang Trubones dan menemukan metode terkini untuk menggunakannya. Apakah penempatan ini cukup untuk membunuhku? Li Qiye tersenyum. Tuan, bisakah Anda menghentikan serangan dengan kekuatan suatu hari? Agung bertanya dengan ekspresi serius. Kerumunan orang juga bertanya-tanya. Tidak ada yang mahir tingkat atas yang mampu bertahan dari ayunan pedang ini, tetapi bagaimana dengan Li Qiye? Dia mungkin satu-satunya yang mampu melakukan hal ini. Bersambung.